Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Realti Firlongkar, NIM 24051110301, akan mempresentasikan materi red tide dan sitokrom P450 untuk memenuhi tugas biokimia laut semester 2. Apa itu red tide? Red tide adalah pasang merah yang disebabkan oleh ledakan populasi alga. Alga yang terlibat adalah Dinoflagellanta atau alga api. Red tide menghasilkan racun yang dapat membahayakan kehidupan laut dan manusia secara langsung dan tidak langsung. Kemudian dampak negatif dari red tide. Yang pertama yaitu kerusakan besar pada kehidupan laut. Mulai dari ikan hingga burung yang memakannya, kemudian alga yang tidak beracun pun akan terdampak dan membusuk. Kadar oksigen di air laut menurun yang memaksa biota laut setempat mencari perairan yang lebih aman atau akan mati sesak napas. Kombinasi ikan mati dan alga yang membusuk akan menimbulkan bau. Selain itu, ledakan pertumbuhan alga akan mengurangi sinar matahari yang tersedia untuk lamun yang merupakan habitat ikan dan manatee. Kemudian dampak negatif yang kedua yaitu membahayakan kesehatan manusia. Tekanan toksin yang dilepaskan dapat mengganggu manusia melalui udara dan terhirup manusia secara tidak langsung, menyebabkan gangguan pernapasan dan efek lainnya yaitu masalah pada kulit dan mata. Mengonsumsi biota yang terkontaminasi sangat berbahaya bahkan mengakibatkan kematian. Sebelum menyebabkan kematian, orang yang mengonsumsi biota laut yang terkontaminasi akan mengalami keracunan. Adapun tipe keracunan yang biasa terjadi, di antaranya yaitu DSP, PSP, dan NSP. Kemudian dampak positif dari red tide. Dampak positif dari red tide ada, namun relatif jumlah dan manfaatnya relatif kecil dan tidak sebanding dengan dampak kerugian yang ditimbulkan. Sulit juga mendapatkan informasi dari dampak positifnya karena jarang dibahas di artikel, jurnal, maupun berita. Namun, ada satu blog yang membahas dampak positif dari red tide di pantai Florida yang disebabkan oleh alga Karenia brevis, yaitu pertama, keanekaragaman hayati. Saat alga Karenia brevis mati, alga tersebut menyediakan sumber makanan bagi ikan, kepiting, dan udang. Meningkatnya ketersediaan makanan ini dapat meningkatkan jumlah hewan-hewan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu daur ulang nutrisi. Kematian dan pembusukan alga Karenia brevis ini mengakibatkan pelepasan nutrisi ke dalam air. Nutrisi ini dapat membantu menyuburkan ekosistem di sekitarnya dan mendukung pertumbuhan dan organisme lain. Penanggulangan dampak negatif red tide. Yang pertama yaitu pengelolaan nutrisi. Mengurangi limpasan nutrisi dari pertanian dan limbah industri dengan cara memakai pupuk secukupnya dan mengelola limbah dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu pemantauan dan penelitian. Memantau kualitas air dan meneliti penyebab red tide bisa membantu mendeteksi lebih awal permasalahan ini. Kemudian alat seperti satelit dan sensor itu bisa dipakai untuk melihat kondisi laut. Yang ketiga yaitu pendekatan biologis. Beberapa ahli mencoba mengatasi red tide ini dengan hewan laut yang memangsa alga penyebabnya. Selain tidak bukan yaitu Dinoflagellanta atau Karenia brevis. Tapi cara ini masih perlu diteliti lebih lanjut agar tidak merusak ekosistem. Kemudian yang keempat yaitu kebijakan dan regulasi. Pemerintah perlu membuat aturan ketat terkait penggunaan pupuk dan pembuangan limbah agar laut tidak tercemar dan red tide bisa dicegah. Dan yang terakhir yaitu cara menanggulangi apabila sudah terjadi red tide, yaitu biasanya dilakukan cara menghilangkan racun dari kerang atau biota laut yang terkontaminasi dengan langkah surveillance dan depuration.
Contoh kasusnya terjadi di saya mengambil satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu tepatnya di NTT tanggal 24 November 1983 itu tercatat 373 terkena PSP atau penyakit akibat mengonsumsi kerang yang terkontaminasi oleh alga beracun atau saksitoksin. Dan 9 orang lainnya tewas setelah memakan ikan yang mabuk. Kita masuk ke sitokrom P450. Apa itu sitokrom P450? Sitokrom P450 adalah superfamili protein yang terlibat dalam sintetis dan metabolisme berbagai komponen seluler internal dan eksternal. Enzim-enzim ini telah diidentifikasi dalam banyak organisme, termasuk hewan, tumbuhan, bakteri, bahkan dalam virus menurut Simmons 2019. Nama enzim sitokrom P450 berasal dari beberapa karakteristiknya. Enzim ini terikat pada membran sel atau klito dan mengandung pigmen Hemi atau krom dan P ketika terikat pada karbon monoksida. Protein ini menghasilkan spektrum dengan panjang gelombang sekitar 450 nm. Kemudian manfaat sitokrom P450. Yang pertama yaitu sebagai metabolisme obat dan toksin. Enzim CEP berperan dalam mengontrol kecepatan pemecahan dan lamanya obat berada dalam tubuh. Yang kedua, sintetis senyawa penting. CEP450 ini terlibat dalam sintetis hormon steroid atau seperti estrogen dan testosteron, asam lemak, dan sterat atau kolesterol dan empedu. Ketiga, variabilitas genetik dan interaksi obat. Variabilitas genetik pada gen-gen CP dapat mempengaruhi efektivitas dan toksitas obat, serta menyebabkan perbedaan individu dalam metabolisme obat. Yang keempat yaitu detoksifikasi senyawa asing atau xenobiotik. Itu membantu dalam detoksifikasi senyawa asing seperti obat-obatan, racun, korvisegen dengan mengkatalis reaksi oksidasi yang membuat senyawa lebih mudah diekspresikan dalam tubuh. Dan yang terakhir yaitu aplikasi dalam bioteknologi dan industri. Itu enzim CHP digunakan dalam bioteknologi untuk sintetis senyawa kimia kompleks dan dalam produksi biofuel karena kemampuannya dalam mengkatalis reaksi oksidasi spesifik. Kemudian mekanisme katalisasi. Mekanisme katalisasi adalah cara katalis dalam membantu mempercepat reaksi kimia. Katalis membuat reaksi jadi lebih cepat dan butuh energi lebih sedikit tanpa ikut habis atau berubah setelah reaksi selesai. Ada dua jenis mekanisme katalis. Pertama, katalisis heterogen, yaitu katalisis dan zat yang bereaksi reaktan atau reaktan berada dalam wujud berbeda. Cara kerjanya yaitu reaktan menempel di permukaan katalis, reaksi terjadi di permukaan tersebut, setelah itu produk atau hasil reaksi dilepaskan. Yang kedua yaitu katalis homogen, yaitu katalis dan reaktan berada dalam wujud yang sama, biasanya sama-sama cair. Cara kerjanya katalis larut bersama reaktan, kemudian katalis membantu reaksi secara langsung dalam larutan. Sitokrom P450 di organisme laut. Banyak ditemukan di spesies laut seperti ikan, moluska, krustasea atau udang kepiting, dan teripang dan spons laut. Lingkungan laut yang ekstrim mempengaruhi variasi dan fungsi CP di organisme ini. Kemudian fungsi sitokrom P450 di organisme laut yaitu sebagai detoksifikasi, yaitu mengubah polutan organik seperti biokarbon, hidrokarbon aromatik, polistik, dan logam berat menjadi yang lebih mudah dikeluarkan. Yang kedua, adaptasi lingkungan itu membantu organisme laut beradaptasi dengan perubahan suhu, salinitas, dan tekanan. Dan terakhir itu metabolisme senyawa alami, termasuk senyawa bioaktif seperti toksin dan zat antimikroba. Itu dia penjelasan dari retide dan sitokrom P450. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.